Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kirrim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال تعالى في آية أخرى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Sadaqallahul azim. Buat yang langkah pertama sekali, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang, sehat badan kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini, pada hari Sayyidul Ayyam ini, kita telah dapat hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Selawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat beliau semuanya. Ta'zim, takrim yang sangat kami muliai kepada sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum kami membacakan dua rukun al-khutbah, kami sebagai khatib hari ini ingin menyampaikan beberapa pesan yang dimana nanti kalau ada yang salah di situ kami mohon untuk diperbanyak maaf. Bertepatan hari ini, kalau tidak salah 25 Zulhijjah, kita masih di dalam bulan haji, maka tidak ada salahnya kami menyinggung sedikit tentang masalah haji. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sembahyang. Sembahyang ini ada dua macam. Yang pertama ada salatun maqbulah, ada sembahyang yang diterima. Yang kedua ada salatun mardudah, sembahyang yang ditolak. Ada sembahyang itu makbulah, diterima oleh Allah, dan ada sembahyang itu mardudah, ditolak. Dan kedua-dua sembahyang ini mempunyai identitas, ada indikasi, ada tanda-tanda. Bagaimana salat seseorang itu tergolong ke dalam salat yang makbulah, yang diterima, ataupun salatnya salat mardudah, ditolak. Kedua-dua golongan ini salat
tapi yang satu salatnya diterima, yang satu salatnya ditolak. Bagaimana cara mencari tahu tanda bahawa salat seseorang itu makbulah, diterima? Apakah salat kita diterima oleh Allah Ta'ala atau ditolak? Dalam Al-Quran Allah berfirman seperti yang saya bacakan tadi, aqimis salah, dirikan olehmu akan sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya sembahyang dapat mencegah kamu dari berbuat keji dan mungkar. Keji dan mungkar, fahsya'i wal munkar. Ulama menjelaskan, sebagian mufassirin mengatakan mungkar ini lebih umum berbanding dengan fahsya. Kalau mungkar seluruh maksiat, kalau fahsya ini ya seperti zina, ya seperti LGBT, homoseks, lesbi. Jadi ada ulama menjelaskan bahwa mungkar ini lebih umum. Kullu fahsya mungkar wala aqas. Setiap fahsya itu sudah pasti mungkar, tapi setiap mungkar ada yang tidak terkategori ke dalam fahsya. Yang pasti fahsya ini adalah mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat memagari kita dari berbuat fahsya dan mungkar. Dan ulama nahu mengatakan atful 'am 'alal akhas. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tanda salat kita diterima oleh Allah adalah orang yang melakukan salat itu dengan salatnya dia tak tanha 'anil fahsya, tercegah dari melakukan dosa. Semakin dia salat, semakin dia mendekat kepada Allah, semakin dia menjauh dari kemaksiatan. Salatnya ada efek positif untuk pribadinya. Ini tanda sidang jamaah Jumat bahawa salatnya itu makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sembahyang tapi kita menjauh dari dosa, malu ingin menipu, malu ingin berjudi, malu meninggalkan salat, malu membuka aurat. Nah, orang-orang yang salatnya dapat menjaga dirinya dari keburukan, maka itu tanda salatnya berpengaruh untuknya dan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat mardudah. Salat yang mardudah ini salat yang ditolak, kebalikan. Dia rajin salat. Salat subuh, sebelum azan subuh dia sudah sampai ke musalla. Dia sudah berada di masjid. Puasa sunat ada, salat tahajud ada, salat duha ada, tapi main judi juga aktif, mencuri juga aktif, menipu orang juga aktif, LGBT juga aktif. Kalau tidak pun dia menyokong homoseks dan lesbi. Jadi orang-orang yang salat tetapi salatnya tidak dapat membuat pribadinya baik. Dia salat tapi jahat. Dia salat tapi mungkar kepada Allah, ini menandakan salatnya mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi bersabda dalam satu hadis, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu salatuhu illa bu'dan wa maqta. Nabi mengatakan orang yang sembahyangnya tidak dapat mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Dia salat tapi berzina, dia salat tapi melakukan hal-hal yang tidak baik, dia salat tapi mungkar, maka Nabi mengatakan lam tazidhu salatuhu illa bu'dan wa maqta. Salat yang begini bukan malah mendekatkan kepada Allah, maka akan tetapi semakin menjauhkan dirinya dari Allah, dan sembahyang yang begini akan mengundang makta, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dari dua ini
kita bisa menilai di salat yang mana kita. Adakah di salat yang makbulah, yang diterima, sehingga dengan sembahyang kita berbuat baik, malu berbuat jahat, atau kita orang yang salat tapi salat mardudah, salat ya maksiat, salat ya mungkar, salat ya fahsya. Ini adalah sembahyang yang ditolak dan takkan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat ini, begitu juga halnya haji. Ada haji mabrur. Ini mungkin ma'ruf, haji mabrur. Yang kedua makbul, bukan mabrur, makbul. Yang ketiga ada yang mengatakan haji mardud. Haji yang pertama adalah haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Dia naik haji cukup dengan syaratnya, cukup dengan fardunya, dengan wajib hajinya, tidak melanggar aturan-aturan haji. Dia pergi haji dengan uang yang halal, dengan keringatnya, dan dia dengan ikhlas. Dia pergi ke haji sana untuk ibadah, bukan untuk cari oleh-oleh. Untuk pergi ibadah, bukan untuk selfie di Ka'bah. Untuk beribadah, bukan untuk nelpon di sa'i antara Safa dan Marwah. Ni ayah lagi antara Safa dan Marwah, ni kakek sedang di Ka'bah, ni coba lihat nenek sedang di Muzdalifah dan lain sebagainya. Dia pergi haji dengan tulus niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur. Haji mabrur ini bapak-bapak, Nabi mengatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya selain surga. Dijamin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Jadi bagaimana cara kita mencari tahu, mendeteksi haji kita adakah haji mabrur atau tidak? Di sini Nabi mengatakan tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga. Jadi untuk orang yang hajinya mabrur, sudah Allah persiapkan di sana surga untuknya. Qaddarallahu lahul jannah. Allah akan takdirkan untuk dia surga. Cuma kita tidak tahu yang mana orangnya. Yang Allah takdirkan dengan hajinya dia dapat jannah, dia dapat surga. Maka ulama mengatakan idza qaddarallahu syai'an hayya'a asbabah. Siapa saja yang Allah takdirkan sesuatu kepadanya, maka Allah akan persiapkan sebab-sebab kepada sesuatu tersebut. Orang yang hajinya mabrur, Allah takdirkan untuknya surga, maka akan Allah persiapkan untuk haji mabrur ini sebab-sebab menuju surga. Setelah haji dia rajin salat jamaah, hampir seluruh salatnya berjamaah. Setelah pulang haji timbul himmah, timbul suka cinta untuk banyak puasa, untuk banyak sedekah. Dia menghindar dari dosa. Dia tidak mau mengupat, tidak mau menghina, membuka aib orang. Setelah pulang dari haji, drastis perubahannya. Perubahan 100%. Dulu cuma maghrib jamaah, sekarang 5 waktu dia jamaah. Dia enggak cerita kepada siapapun, dia terus giat dalam beribadah. Maka orang-orang yang hajinya mabrur, Allah sediakan surga untuknya. Untuk orang ini juga Allah sediakan asbabah, sebab-sebab menuju surga. Jadi orang yang haji mabrur, kalau begitu tandanya adalah setelah pulang dari haji 100% berubah ke arah yang baik dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan dalam satu hadis, kullun muyassarun lima khuliqalah.
Seseorang akan dipermudah untuk apa yang sesuatu itu ditakdirkan untuknya. Orang haji mabrur ditakdirkan disediakan surga untuknya, maka Allah akan permudah dia untuk menuju ke surga. Mudah dia jamaah, mudah dia sedekah, mudah dia baca Quran, mudah dia i'tikaf, mudah dia berselawat. Pokoknya seluruh ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah mudah untuk dia lakukan, dan seluruh maksiat yang dulu sebelum berangkat haji payah dia meninggalkan, setelah pulang dari haji mudah saja untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Ini ciri-ciri haji yang mabrur, berubah ke arah yang baik sebab disediakan untuknya surga. Yang kedua, nyobek tak nilai gopnya bapak-bapak. Ini bukan untuk menilai para haji yang sudah naik haji. Ini untuk introspeksi diri, untuk melihat apakah haji kita sudah ke arah mabrur apa belum. Untuk mengkaji diri, bukan untuk menilai orang. Yang kedua, ada haji mardud, ada haji makbul. Pertama mabrur, kedua makbul. Makbul ini haji yang diterima oleh Allah, tapi enggak dijanjikan surga. Pahala ada, tapi tidak Allah janjikan surga. Di bawah level mabrur. Makbul, hajinya diterima, uangnya uang halal, bukan uang judi, bukan uang korupsi, bukan menipu orang, uang halal. Cuma waktu berangkat ke haji enggak cukup ilmu, enggak boleh jima dia di haji. Dilarang macam sebagai halangan-halangan yang ada di dalam melaksanakan haji, dia lakukan. Dia berangkat dengan uang yang halal, tapi persiapan ilmu haji dia kurang, sehingga hajinya nanti makbul. Tetapi Allah Nabi tidak janjikan, tidak pastikan untuk dia untuk mendapatkan surga, pahala. Cuma enggak ada jaminan untuk mendapatkan surga. Waktu pulang nanti dari haji ke kampung, mungkin masih 50-50 seperti yang dulu lagi. Setelah pulang haji, mulai duduk lama-lama di warung, habis kopi 3 gelas, menonton, main game. Pulang dari haji, mulai lagi pakai celana puntung. Kopiah pakai, tapi celana puntung. Pulang dari haji, mulai lagi masalah kebun sawit, batas-batas sawit, batas-batas sawah, batas-batas kebun dan lain sebagainya. Mulai ribut lagi. Mungkin hajinya makbul, tapi Allah tidak janjikan surga. Yang ketiga, mardud. Ketiga adalah haji yang tertolak. Kenapa? Mungkin uang haram. Dia mencuri tidak, tapi korupsi. Dengan uang korupsinya dia naik haji. Dengan uang yang tidak jelas, hasil menipu orang dan lain sebagainya, hasil jual ganja, hasil jual narkoba lain sebagainya, dia naik haji. Dari uangnya sudah tidak jelas, dia naik haji, hajinya mardud. Tandanya pulang tambah kurang hajar dari sebelum naik haji. Jadi ibadah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau salah melaksanakannya bukan tambah baik pribadi kita. Seperti sembahyang tadi, sembahyang kalau ditolak oleh Allah malah akan mendatangkan murka Allah kepadanya, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah. Malah salat itu mengundang kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji yang mabrur adalah haji yang Allah janjikan untuk orang yang melakukannya adalah surga. Dan orangnya ini kalau sudah dijamin oleh Nabi surga, tentu kelakuannya adalah hal-hal yang membawa dia kepada surga dan menjauh dari hal-hal
yang membuat dia tertahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para haji kita, para saudara-saudara kita yang haji dan yang umrah, supaya mereka mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah insyaallah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan surga dan menjadi orang yang baik dan akan menjadi ikutan dan contoh untuk kita di tempat kita masing-masing insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana ada salah janggal di dalam penyampaian ini dari awal sampai akhir, di situ kami mohon untuk diperbanyak maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر.